Oke, di sini, strategi simpelnya ya, strategi simpel saya selaku, dari reseller ke business owner itu ya, ini untuk basic ya, untuk para pemula sebenarnya, sangat mudah sekali. Yang pertama itu adalah kita research produk dulu. Nah, kita research produk itu kalau saya, itu misalnya seperti ini, eee semuanya apa yang saya jual itu, apa yang saya butuhkan. Misal kayak gini, saya ini sekarang lagi butuh apa? Misal nih kayak lockdown ya, kayak sekarang nih kayak sekarang ini saya buat masker ya. Nah, ketika saya masuk pada diri saya sendiri, saat ini lagi work from home, stay at home, sekarang lagi lockdown, apa nih saya butuhin? Misal, oh iya nih, saya kemana-mana, kalau mau kemana keluar saya harus pakai masker, misal kayak gitu ya. Akhirnya saya buat masker juga, yang mana pasti teman-teman yang lain juga akan sama seperti saya. Semuanya saya kembalikan pada diri saya gitu. Nah, setelah itu ketika ada paketan datang, nah itu saya butuh hand sanitizer, maka pabrik saya juga buat hand sanitizer. Itu yang saya jual. Pasti teman-teman di sana juga butuhin apa yang sama seperti saya butuhin. Sama halnya seperti kita di dalam rumah kita butuh snack, misal kayak gitu ya. Nah, di situ mantan tuh waktunya dia menemani para emak-emak sedunia, para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya untuk menemani teman-teman yang lagi work from home, yang lagi stay at home, itu snack memang harus butuh. Nah, kayak gitu. Nah, jauh sebelum itu, kenapa saya bisa memunculkan snack waktu itu, ya research produk dulu. Nah, apa? Yaitu saya mencari produk apa yang dibutuhkan pasar. Caranya ya kembali lagi kepada diri saya sendiri. Apa yang saya butuhkan? Oh ya, saya pengen snack. Snack yang seperti apa? Saya pengen snack, kalau saya tipe saya itu memang suka yang agak asin gitu ya, spicy lagi gitu kan, agak pedas gitu. Jadi saya buat, oh ya ya ya, jadi saya pengen buat snack yang seperti ini. Nah, itu nggak perlu kita mengangan-angan saya mau buat ini tanpa dianuin ke orang lain tanpa kita. Tapi ketika kita membuat produk, riset produk dan semuanya itu dikembalikan pada kita sendiri, apa yang kita sukai, ya walaupun ada bahasa apa yang kita sukai belum tentu orang lain sukai, cuman rata-rata setelah kita, baru kita teman. Kira-kira teman saya nih, misal teman saya nih si A, si B, si C, atau teman saya di komunitas ini, kira-kira dia suka nggak ya sama snack? Nah, misal kayak gitu. Nah, kalau gitu saya mau jualan snack aja nah kayak gitu. Akhirnya kita tes pasar. Nah, di sini kita tes produk, uji coba pribadi dulu ya. Di sini kita coba makan. Oh, ternyata setelah digoreng enak, enak ya ternyata ya. Ternyata produknya enak. Nah, kayak gitu. Misal di Naina Fashion juga ada handsock. Ini transpirasi juga dari ingin hijrah istilahnya seperti itu ya, ingin menutup aurat secara maksimal. Biasanya kan di sini kelihatan, ini kan termasuk aurat di sini. Jadi bagaimana caranya biar tidak terlihat menjadi aurat, kita pakai handsock. Nah, disitulah awal riset produk, setelah itu tes produk, saya pakai sendiri, termasuk produknya apa ini melar atau bagaimana. Nah, di situ ketika sudah diuji pribadi, saya bagikan sama teman-teman saya sendiri, saya bagiin bagaimana. Nah, itu di sana juga akan menuai testimoni alami gitu. Ketika kita memberi, Uma ternyata handsock dari Naina itu enak banget ya, nggak gerah ya, bla bla bla. Nah, yang mana di sana juga akan menjadi testimoni yang menguntungkan sebenarnya seperti itu. Akhirnya kita manfaatkan sosial media. Nah, di situ kita manfaatkan sosial media. Yang tadi, step yang tadi itu tinggal kita posting. Ya apa ilmu-ilmu pre-launch sebelumnya itu kita coba dulu, baru setelah itu pre-launch nih, misal mendatangkan masalah dulu, setelah itu kita menghadirkan solusi, itu ada ilmunya sendiri juga ya. Nah, di situ di sini kita memanfaatkan sosial media, kita posting tuh setelah pre-launch tadi kita posting testimoni, loh iya kah, oh iya Uma bagus tuh, pengen ordernya kemana ya gitu. Nah, akhirnya kita yang awalnya nggak jualan apa, bisalah jualan apa saja yang sekiranya memang kita butuhin, pasar butuhkan, seperti itu. Oke, next. Memanfaatkan sosial media ya. Nah, di sini sosial media sebenarnya banyak sekali ya. Kita ambil saja contoh seperti Facebook organik atau IG organik atau semuanya yang kita pakai sosial media yang tidak berbayar, artinya organik. Nah, di sini simpelnya ala emak-emak ya, ini berkaca kepada saya beberapa tahun lalu, simpelnya ala emak-emak dan sampai saat ini anggap
Facebook, IG itu ranking kedua atau ketiga di Indonesia. Nah, ini anggap 1 juta orang, 1 juta orang yang pakai Facebook. Nah, kita kalau Facebook kita hanya dipakai untuk curhat, tapi saya lihat pada zaman sekarang Facebook itu semuanya sudah rata-rata berjualan. Tinggal di sana cara berjualannya saja yang harus beda. Misal harus pakai covered selling dan lain-lain lah seperti itu. Copywriting-nya itu yang bagaimana caranya orang itu tidak merasa diiklanin. Nah, di sini untuk Facebook organik yang pertama itu adalah ad pertemanan tertarget. Ad pertemanan dan tertarget ya. Kalau hanya pertemanan bapak-bapak dari Pakistan atau mana itu sudah banyak, kita bisa 5.000 pertemanan ya. Cuman kalau pertemanan tertarget sesuai dengan jualan kita, kalau saya itu produknya kan macam-macam. Rata-rata yang saya add itu adalah ibu-ibu rumah tangga, emak-emak lah gitu. Nah, setelah itu baru optimasi profil. Nah, ini sambil lalu optimasi profil dan cover. Jadi covernya dioptimasi, misal jualannya apa tuh? Kalau di FB saya bisa dilihat di Ana Mahnan, owner Adeva Group. Nah, di sana di covernya itu ada beberapa macam bisnis saya, itu banyak sekali tadi sudah ditampilkan di depan. Nah, terus di sana juga optimasi profilnya. Misal namanya Ana Mahnan seperti itu. Nah, kalau saya memang menyarankan kepada tim saya itu untuk menganut aliran pakai nama asli gitu. Istilahnya itu bukan ketika dia itu bisnisnya misal bisnisnya snack ya. Misal bisnisnya apa ya? Ciput. Dikasih nama Dewi Ciput misal kayak gitu. Nah, jadilah diri sendiri dulu. Gak usah brandnya dimasukin. Jadi biar ketika nge-add juga nggak, ini pasti mau jualan nih. Misal Ana Mahnan produknya apa misal ya, Ana Mahnan produknya apa misal lah ya yang dijual ya, nggak nyebut merek ya. Atau produk apalah yang jasa yang dijual. Nah, di situ itu akan ketika nge-add, itu akan mempengaruhi orang yang akan di-add, ini pasti mau jualan kayak gitu, karena sekarang Facebook udah dipakai jualan. Kecuali memang sudah personal brandingnya kuat, sudah terserah sudah mau diapain Facebooknya, namanya pun mau Ana Mahnan Adeva Group atau Ana Mahnan Mompreneur atau apa terserah itu ketika dia personal brandingnya kuat. Nah, setelah optimasi profile dan cover di sini baru kita mulai update status untuk memunculkan engagement yang bagus, kayak gitu, update status. Misal contohnya kalau pagi, itu salah satu teknik ya, kalau pagi kita berdoa dulu. Tapi kalau ketika kita doa, misal nih, untuk teman-teman yang baca status ini, saya doakan semoga rezekinya lancar, dilapangkan rezekinya, dilapangkan hati dan rezekinya, misal kayak gitu. Nah, itu kan pada komen amin, amin, amin. Nah, sebelum kita buat ini kan engagement ya tinggi itu cepat biasanya pagi-pagi tuh biasanya saya buat seperti itu kadang-kadang sih kalau sekarang. Nah di situ engagementnya tinggi biasanya pada ngaminin tuh semua. Nah sebelum kita ada coach saya juga bilang sebelum kita mengaminkan sebelum kita buat status doa jauh di dalam hati kita sebelum status kita berdoa dulu untuk teman-teman FB kita. Ya Allah, semoga teman-teman saya nih di pandemi COVID-19 ini jualannya tetap laris, lancar, seperti itu. Nah, itu benar-benar di hati sebelum ngetik ya doain dulu gitu. Karena memang apa-apa yang dari hati, saya pribadi memang ngerasain semuanya itu benar-benar luar biasa. Allah bantulah semuanya seperti itu. Nah, ketika update status sama seperti halnya membangun interaksi. Misal, siapa yang mau ikut live webinar? Mau. Atau siapa yang mau hadiah lip cream gratis? Mau. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk membangun interaksi. Jangan lupa, status itu jangan hanya yang berusahalah buat status itu yang manfaat, yang faedah. Misal menceritakan setiap tipe orang beda-beda ya. Ada yang pandai menulis dengan kisahnya pribadi dia, ada yang pandai menulis dengan kisahnya orang lain, diambil manfaatnya. Ada yang pandai menulis apa yang sekiranya kepada audiens, kepada friend list kita itu membekas gitu. Misal nih saya buat status tentang anak saya misal, tapi nanti ujung-ujungnya diselipin jualan misal di sana. Mereka ketika sudah suka, nggak perlu menunggu disuruh.
tapi mereka ketika suka mereka akan masuk ke hati, apalagi misal status ceritanya kita berusaha untuk buat cerita itu seoriginal mungkin, misal kayak gitu, atau fiksi ya, non fiksi ya oke lah. Tapi di sana bagaimana caranya kita masuk ke alam bawah sadar para pembaca kita yang bagaimana ketika mereka baca itu mereka merasa suka gitu loh. Oh ini Uma Anamana nih statusnya greget ya, bikin ini ya, memacu saya untuk sedekah, memacu saya untuk berbisnis, memacu saya untuk kepada anak dan suami itu patuh, taat, pintar banget membagi waktu atau lain-lain. Nah, seperti itu. Oke.